warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, dan alhamdulillah sekali lagi hari ini secara maraton. Kemarin kita briefing, saya sampaikan dalam briefing terakhir, ternyata kemarin kami diskusi. Dalam diskusi itu menghasilkan beberapa rumusan kebijakan terkait dengan perencanaan kebijakan semester genap, karena ada beberapa grand design rencana besar yang mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan dukungan teman-teman dan semua pihak. Kita punya gagasan-gagasan yang akan kita eksekusi di semester genap. Untuk itu dipandang perlu untuk disampaikan mulai sekarang, supaya di antara kita nanti semuanya bisa merapatkan diri untuk memposisikan di mana kiprah dan langkah kita harus seperti apa. Jadi sebelum kita mulai, mari tidak lupa saya juga mengajak untuk tidak bosan-bosan bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya konsistensi Bapak Ibu mengingat agenda ini juga pandang perlu, tapi kita programkan tidak terlalu lama, karena ternyata kita dituntut sebuah pemenuhan dokumen dengan hadirnya Smart TV itu melalui Bu Sherly yang kemarin kita tegaskan untuk melakukan pembebasan pertemuan pembahasan seluruh sekolah yang menerima bantuan sarana flat TV ini harus melakukan pembahasan. Kemudian tindak lanjutnya sekolah harus membuat dokumen, bentuknya foto, harusnya detail sekali, tapi karena informasinya itu juga terlambat, kita tidak tahu, tiba-tiba datang bantuan, tidak ada dokumen serah terima. Dokumen yang pada waktu setting di instalasi segala macam harus dikumpulkan. Maka hari ini kita akan membuat dokumen itu secara singkat saja, sehingga harus sudah di deadline, waktunya sudah besok, dokumen sudah diupload semuanya. Untuk itu ini bagian ini, dan harapannya Smart TV ataupun anyboard yang ada di belakang itu dimaksimalkan pemanfaatannya oleh Bapak Ibu untuk proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Bersyukur pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat diberi kelancaran segala urusan, sehingga nikmat dipermudah semuanya, sehingga alhamdulillah rapot sudah selesai 90%, tinggal besok dibagikan, dan menjelang libur peserta didik apa yang harus dilaksanakan oleh kita semua. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat serta anaknya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu, untuk pembagian rapot sudah kita bicarakan kemarin, dan yang sekarang adalah bagaimana setelah pembagian rapot itu selesai dilaksanakan. Sudah diberitahukan kemarin, sudah diinformasikan bahwa guru sebagai ASN itu tidak libur mengikuti aturan ASN, tetapi ada kebijakan bahwa guru libur untuk mengajar tetapi tidak libur untuk bekerja, sehingga diambil satu kebijakan, dibuatkan tiket kehadiran untuk guru. Tiketnya sudah dibuatkan, ini barangkali Bapak dan Ibu yang isi, dan ini sudah ada Senin Selasa lagi, dan hanya 5 kali tiket. Wabarakatuh. Izin ya Bapak Ibu,
seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, bahwasanya kemarin perwakilan dari seluruh SMP di Kota Serang itu melakukan pengimbasan untuk sekolah-sekolah yang menerima bantuan IFP. Nah, kemudian pengimbasan itu harus disampaikan kepada guru-guru yang ada di sekolahnya masing-masing, dan itu wajib. Kemudian sekolah wajib melaporkan dalam bentuk video dan dokumentasi foto-foto, dan nanti mungkin akan saya catat siapa saja yang mengikuti pelatihan ini untuk pengimbasan ini, karena di situ ada data-datanya guru yang mengikuti siapa saja. Jadi nanti mohon izin nanti nama-namanya dicatat, dan kalau bisa ada absen dulu. Iya, nanti ada absennya sama akan dicatat sama nama gurunya siapa saja yang mengikuti. Karena di sini kurang lebih semuanya mengikuti, jadi nanti hampir semuanya akan saya catat di laporan untuk ke dinas nanti. Itu ya Bapak Ibu. Langsung mulai saja ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini itu namanya IFP. Singkatannya itu adalah Interactive Flat Panel. Nah, Interactive Flat Panel ini adalah salah satu bantuan yang diterima dari pemerintah, dan di mana fitur-fitur di dalamnya ini ternyata setelah saya coba lebih canggih daripada yang lama yang di sini. Pokoknya kalau misalkan tidak dimanfaatkan sangat disayangkan gitu. Nah, kemudian ini juga kemarin sudah kita laporkan. Jadi setiap IFP ini dia punya serial number. Serial numbernya ini itu sudah dicatat masing-masing sekolah serial nomornya berapa, dan itu nanti bisa terdeteksi apakah di sekolah itu digunakan atau tidak. Ya, makanya kenapa di sekolah-sekolah lain itu pada disimpan di ruangan kelas. Jadi mungkin nanti ada satu kelas yang bisa jadi mesin kelas, di mana nanti bapak ibu guru yang membutuhkan untuk display papan interaktif nanti bisa di kelas tersebut. Gitu sih. Kemudian kita mulai saja ya Bapak Ibu, mulai dari cara menyalakannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau menyalakan IFP ini, Bapak Ibu tinggal langsung nyolok aja. Nah, kemudian nanti dia langsung nyala. Cuma ini kan tadi udah kita colok dari tadi ya. Nah, kemudian dia mati. Dia kalau misalkan tidak dipakai itu mode sleep dalam beberapa menit. Nah, jadi nanti ini tuh tadi karena tadi Bapak Toha tidak menggerak-gerakkan kursornya dan tidak digunakan, dia mode sleep sendiri. Nah, itu settingannya seperti itu. Kemudian ada lampu indikator yang harus Bapak Ibu perhatikan juga di sini. Di sini ada lampu indikator, kalau misalkan merah itu berarti dia mati. Kalau misalkan mau dinyalakan, ininya tinggal dipencet aja, tombol powernya itu ada di sebelah pojok kiri bawah ya Bapak Ibu. Nanti setelah dipencet, dia warnanya biru, artinya dia sedang posisi dalam menyala. Karena dia sistem operasinya itu Android, sama seperti kita menyalakan HP pertama kali. Biasanya suka muncul notifikasi-notifikasi kayak update, kemudian notifikasi email, notifikasi dari aplikasi apa-apa dan sebagainya. Nah, ini tuh posisi sedang di-on-kan atau dinyalakan. Kemudian indikator lampunya di sini warna biru. Nah, ini adalah tombol halaman kalau kita penguncian. Kan biasanya kalau di HP itu kan ada ketika dikunci, kemudian buka kuncinya bisa pakai gestur atau di swipe. Kalau yang ini kemarin settingannya hanya di swipe aja ya Pak Tia ya. Jadi kalau misalkan sudah muncul seperti ini biasanya kalau misalkan baru menyala, jadi ada notifikasi update dan lain sebagainya, itu nanti dia berjalan. Makanya kenapa dia bisa terdeteksi sampai ke pusat, karena dia kalau misalkan di-on-kan itu langsung aktif gitu loh. Kemudian kalau misalkan mau membuka itu tinggal di swipe aja. Nah, ketika di swipe, ini adalah menu home-nya. Nah, di menu home ini sama seperti HP, biasanya kalau misalkan kita di menu home itu kan biasanya setelah dinyalakan biasanya menu home-nya itu seperti ini ya kalau di HP ya. Jadi ada menu bawahnya, ada aplikasi di menu home itu yang bisa kita tampilkan. Kalau di komputer desktopnya lah, menu desktopnya. Nah, kemudian yang ada lagi di sini ada 3 menu utama di bagian home. Yang pertama adalah menu back, yang kedua menu home. Ini kalau misalkan mau balik lagi ke sini, misalkan Bapak Ibu lagi di menu materi, menu aplikasi, mau kembali ke home, bisa diklik di sini atau bisa juga klik yang menu home ini. Kemudian ada lagi menu yang ini. Nah,
Ini tuh adalah menu-menu untuk melihat aplikasi apa saja sih yang sudah kita buka tadi dan belum ditutup. Nah, ini semuanya kalau misalkan mau dimatikan harus ditutup dulu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan terlihat nih, oh ini masih ada ini ada aplikasi-aplikasi yang masih belum tertutup dengan sempurna. Nah, cara menutupnya kita scroll aja biar langsung semuanya. Kalau mau satu-satu juga boleh, begini, di swipe ke atas. Kalau misalkan langsung semuanya, langsung hapus semua. Nah, kalau sudah dipastikan sudah tidak ada lagi aplikasi yang terbuka seperti tadi, Bapak Ibu bisa langsung mematikan si IFP ini. Jadi jangan sampai ada banyak aplikasi yang terbuka langsung dimatikan, itu tidak seperti itu. Karena nanti khawatir kalau misalkan seperti itu, cara mematikannya sama seperti HP gitu kan. Kalau misalnya lama-lama cara penggunaannya tidak bagus kan biasanya suka agak lemot dan lain sebagainya karena banyak aplikasi yang terbuka gitu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini ada beberapa aplikasi yang sudah terinstal kemarin yang sudah diinstalkan oleh teknisinya. Di antaranya ada file, berbagi layar, teman belajar, Canva, Saloti, Chrome, dan lain sebagainya. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan di sini. Oke, mungkin kita mulai dari share screen dulu aja kali ya Bapak Ibu. Nah di sini untuk yang share screen-nya itu bisa menggunakan kabel dan tanpa kabel. Jadi kalau misalkan yang menggunakan kabel itu kabelnya bentuknya HDMI seperti ini. Kalau misalkan yang tanpa kabel, Bapak Ibu ada persyaratannya. Nah, di sini ada aplikasi namanya aplikasi berbagi layar. Ini saya contohkan kalau misalkan menggunakan laptop. Jadi ini bisa dua Bapak Ibu. Bisa menggunakan laptop share screen ke sini dan bisa menggunakan HP. Nanti saya contohkan juga bagaimana caranya menggunakan HP share screen langsung ke IFP. Nah, ini salah satu kelebihannya juga daripada yang lama. Ya, yang dibuat, apalagi yang lama yang di atas yang di lab 2 itu kan on off-nya juga banyak ya di sini nih tombolnya dan lain sebagainya. Jadi mungkin agak bingung kalau misalkan Bapak Ibu pakai yang di atas. Tapi kalau yang ini langsung colok dia langsung nyala. Nah, di sini cara share screen-nya Bapak Ibu syaratnya adalah diklik dulu yang bagian berbagi layar. Ini yang saya contohkan yang tanpa kabel terlebih dahulu ya. Kemarin saya pakai itu ketika pemungutan suara ketua OSIS di lab, saya pakai komputer lab, kemudian ininya disimpan di depan pintu kantin. Nah, itu tanpa kabel dan masih bisa nyambung. Tapi ada syaratnya satu. Syaratnya adalah dia harus tersambung ke dalam satu jaringan yang sama. Betul, kemarin saya sambungkan ke jaringan yang ada di lab karena dari depan pintu kantin itu masih terhubung, masih ketangkep lah jaringan labnya ke depan pintu kantin. Nah itu bisa dengan jarak segitu. Yang penting pokoknya, iya yang penting jaringannya satu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau presentasi, operatornya di ujung sana, kemudian IFP-nya di sini, itu masih bisa gitu. Jadi itu caranya kayak gini. Diklik dulu yang ini, yang berbagi layar, kemudian di sini ada pindai kode. Nah, kalau misalkan yang bagian PC, Bapak Ibu tinggal copy yang ini. Nah, di sini ada cara-caranya sebenarnya panduannya. Panduan kalau misalkan mau di komputer share screen-nya, ini yang kalau misalkan panduan untuk ponsel, ini yang panduan untuk Google. Nah, ini biasanya jarang digunakan, biasanya yang ini sama yang ini aja. Nah, kalau misalkan yang ini panduan untuk PC, ini biasanya yang pertama katanya unduh dan pasang terminal komputer berbagi layar nirkabel. Sudah disediakan linknya, jadi nggak usah nyari lagi, tinggal di copy aja ini ke laptopnya Bapak Ibu. Nah, ini aplikasinya di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu HP-nya HP iPhone, bisa download yang mobile version. Pilih yang paling atas ya Bapak Ibu. Kemudian kalau yang Android pilih yang ini, yang lambang Android. Kalau yang PC aplikasinya yang ini. Kalau yang macOS aplikasinya yang ini. Jadi silakan disesuaikan dengan HP atau komputer masing-masing. Ya, nanti link untuk downloadnya saya share di grup aja. Kemudian ada satu lagi di sini yang tadi seperti disampaikan oleh Bapak Toha, bahwasannya rumah pendidikan itu pemerintah sudah menyiapkan namanya ruang murid. Nah, ruang murid itu alhamdulillah setelah saya lihat itu banyak sekali membantu Bapak Ibu guru, terutama yang tidak sempat untuk
menyediakan materi-materi ajar ketika mau mengajar ke kelas. Jadi kalau misalkan mau mengajar ke kelas tapi Bapak Ibu belum menyiapkan materi, Bapak Ibu bisa menggunakan namanya ruang murid. Ruang murid itu bisa diakses melalui Google Chrome. Nah, namanya nanti tinggal dicari aja di sini, namanya ruang pendidikan. Nah ini, kemudian di search. Kalau sudah ketemu, nanti tinggal dipilih yang paling atas, rumah pendidikan, ruang kolaborasi untuk pendidikan. Kemudian, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Tolha tadi, ini bisa digunakan untuk 7 AIH tadi ya Pak ya. Nah, jadi di sini ada ruang BTK, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintahan, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Dan ini mungkin belum pernah Bapak Ibu masuki. Biasanya yang sering dimasukin biasanya ruang BTK aja, karena di sini berhubungan dengan kinerja. Nah, kemudian untuk yang ruang murid ini ada banyak fitur yang bisa digunakan ternyata untuk anak dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada latihan soal dan ada sumber buku digital dari CB yang resmi dari pemerintah. Yang ini ya. Contoh mau masuk ke sumber belajar yang biasanya dimanfaatkan materi-materi ajarnya oleh Bapak Ibu guru. Di sini Bapak Ibu bisa pilih kelasnya. Di sini sumber belajarnya mau kelas berapa, misalkan kelasnya kelas 7, kemudian tinggal dimulai interaktif media atau game edukasi. Kalau yang interaktif di sini nanti bisa ada materi-materi atau presentasi-presentasi yang sudah disediakan oleh pemerintah yang tinggal dipakai oleh Bapak Ibu guru. Seluruh mata pelajaran Pak. Di sini mata pelajarannya bisa disortir, misalkan mau pilih pelajarannya yang bahasa Inggris, boleh. Nah ini bahasa Inggris. Kemudian lupa saya. Unitnya misalkan yang listening ya Pak. Oke, unitnya semua oke. Nah di sini bisa dipilih. Nah ini, jadi kalau sudah terbuka nanti bentuknya seperti multimedia interaktif. Jadi bisa diklik sama Bapak Ibu guru. Kemudian ini ada menu petunjuk penggunaannya, ada materi, tujuan pembelajaran, ada latihan soalnya juga. Materinya kalau diklik ini ada materi pemantik, ciri-ciri, pengertian dan lain sebagainya. Dibuka, ini ada teks prosedur dan lain sebagainya. Nah, ketika Bapak Ibu sedang menjelaskan seperti ini, ada fitur di sini di samping ketika di slide. Nah, ini samping kiri, samping kiri dan samping kanan. Itu menunya sama ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan lagi ada di posisi sini, tinggal pilih yang di sini. Kalau ada di posisi sana, tinggal pilih yang swipe yang di sana. Nah, ada menu namanya di sini soroti. Nah, ini juga yang agak berbeda dengan yang lama. Jadi Bapak Ibu bisa menyorot materi mana yang kira-kira lagi dijelasin. Nah ini, misalkan lagi jelasin ini, anak-anak perhatikan di sini, misalkan di sini ada sebuah gambar atau ada sebuah gambar kecil yang harus diperhatikan dengan seksama oleh anak-anak. Nah di sini bisa disorot sama ini biar dia fokusnya ke sini, nggak fokus ke yang lain, gitu. Itu namanya menu sorot, adanya itu di sini. Slide, kemudian ada soroti. Gitu. Kemudian ada lagi tadi saya coba yang kalau misalkan mau back tinggal di tekan yang tombol ini ya Bapak Ibu. Kemudian di back lagi. Ya, ini pelajarannya IPA. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau menjelaskan sel dan lain sebagainya, ada banyak praktikum digital yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk ke anak-anak. Ada di papan tulisnya. Tulisannya juga bagus kemarin. Iya. Dan bisa bikin emot kalau misalkan kita bikin lope nanti dia ada emot lopenya. Nah, gini caranya pengaturannya. Jadi ini adalah salah satu papan tulis yang bisa kita gunakan kalau misalkan kita belajar di dalam kelas. Nah, papan tulis ini sama seperti
yang lama bisa ditulis, kemudian di sini ada warnanya bisa dipilih mau warna apa, merah atau hitam atau kuning dan lain sebagainya. Otomatis Bu Sherly. Nah itu belum nemu Pak. Belum. Kayaknya bisa diinstal aplikasi Quran Pak di sini. Ya ini bisa karena dia aplikasinya pakai Android, jadi aplikasi yang bisa diinstalnya itu sama kayak HP. Jadi Bapak kalau misalkan butuh aplikasi lain bisa diinstal di sini. Bukannya punya Ya, di Play Store. Betul. Nah, kemudian ini juga ada stabilo, ada untuk memilih, ada untuk menghapus. Kalau misalkan mau menghapus, ini tinggal dihapus, di swipe kalau mau menghapus semua. Kalau misalkan menghapusnya cuma sedikit, bisa menghapus, pilih penghapus, kemudian dihapus pakai tangan. Kemudian bisa juga, misalkan kalau yang di sini kan nggak bisa masukin gambarnya, nggak bisa langsung dari internet ya. Tapi kalau di sini dia bisa memasukkan gambar dari internet. Misalkan contohnya nih Pak Jalal mau nyari gambar peta, misalkan judulnya di sini kasih peta Indonesia. Kemudian Pak Jalal bisa memasukkan sebuah gambar dari pencarian web. Jadi Pak Jalal nggak usah gambar lagi di sini. Jadi langsung di sini aja nih. Dicari di pencarian web. Menunya ada di sini ya Bapak Ibu. Ada di memasukkan. Di sini memasukkan, diklik, kemudian diklik yang pencarian web. Kemudian tinggal diklik gambar. Tinggal dicari di sini peta Indonesia. Nah ini. Nah, misalkan Pak Jalal mau masukin yang ini yang agak bagus nih. Daerah Kesemen. Kecil, kecil. Kemudian, nah ini bisa di screenshot Bapak Ibu. Jadi ketika mau dimasukin ke sini, Bapak Ibu harus meng-screenshot gambar yang hasil pencarian web ini. Caranya tinggal di tangkapan layar, kemudian nanti dia muncul screenshotannya. Tinggal disesuaikan mau segimana. Yang Pulau Sumatera aja tuh biar kelihatan. Sumatera ya. Kemudian kalau sudah, di sini ada checklist sama silang. Tinggal checklist. Nah nanti dia masuk, kemudian nanti tinggal digedein sesuai dengan keinginan Bapak Ibu mau segede apa. Wow. Jauh-jauh kira-kira misalkan mau segede apa, mau segini atau segini, nah dan lain sebagainya. Nah, dua layar, caranya kayak gini, diklik memasukkan, tapi catatan harus dibersihin dulu semuanya ya, papan tulisnya, biar nggak kebaginya nggak ada bekas yang sebelumnya. Kemudian ada papan tulis putih ganda. Nah di sini nanti bisa dua user, nanti di sini bisa nulis satu, di sini bisa nulis satu. Nah ini kalau misalkan mau dua-duanya bisa nulis harus diaktifkan dulu settingannya. Settingannya itu ada di sini. Kita ulang dulu. Settingannya ada di sini. Banyak. Nah, setting pengaturan papan tulis, setting penulisan ada efek puas. Banyak penulisnya diaktifkan dulu. Nanti dia bisa menulis lebih dari satu anak-anak, pennya ada dua, berarti bisa dua anak. Jadi gini. Ada dua. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak diaktifkan nanti dia tidak bisa menulis dua-duanya si anaknya. Kemudian yang papan tulis tadi itu nanti, nah di sini ada dua, jadi bisa nanti yang satu ngerjain di sini, yang satu ngerjain di sini. Yang berbeda dari yang lama itu adalah ada kalau misalkan nih Pak Umroni lagi nulis gitu, pede tulisannya gitu agak kurang baca misalnya. Terlalu. Kayak gini. Jadi Pak Umroni nanti bisa mengaktifkan mode tulisan pena. Ini setting penulisan maaf. Nah, setting penulisannya ini bisa kayak gini. Yang diaktifkan transkripsi kata standar. Ketika diaktifkan, tulisan tangan akan ditranskripsikan secara otomatis ke karakter standar atau ke penulisan biasa ketika Bapak Ibu menulis di dalam Microsoft Word. Kita aktifkan dulu. Jadi kalau misalkan Pak Umroni mau nulis, misalkan kita belajar bahasa Indonesia ya anak-anak, nanti bentuknya berubah. Coba letter. Jadi gak tulisan beda bagus. Iya, Wih, iya benar.
kemudian Letter dulu. nah misalkan Lope. bisa bikin emoticon atau emoji juga. Kalau misalkan bikin love atau bikin emoji sedih misalkan. Wih, hebat amat. Ini salah satu kelebihannya juga yang tidak saya temukan di yang lama. Itu. Kenapa? Tapi dulunya harus khusus dulu ini. Tuh, Bu Sherly. 1, 2, 3. Gitu ya Bapak Ibu. Nah mungkin sampai di sini Pak ya. Bapak Ibu mungkin itu beberapa kelebihan dari IFP yang ini. Ada yang mau ditanyakan? Apa yang gua harus Bu Sherly, kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, Bu Sherly terima kasih atas ilmunya ini ya. Yang mau saya tanyakan adalah kan tadi IFP ini harus terkonek kalau kita mau berbagi layar ya harus terkonek pada satu jaringan yang sama. Nah tadi saat contoh tadi kan internetnya jaringannya itu agak lambat ya. Nah bagaimana kalau seandainya koneknya itu menggunakan HP atau menggunakan laptop lah karena jaringannya berebutan nih Bu Sherly bisa nggak kalau seandainya cetak letternya menggunakan HP sendiri gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu Hafsah pertanyaannya. Sebenarnya intinya di sini dia hanya harus terhubung dalam satu jaringan yang sama saja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan tethering HP itu juga bisa. Jadi nggak harus menggunakan jaringan internet, harus ada router dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia mau di-tetheringin ke HP itu boleh. Dan laptop Bapak Ibu juga harus connect ke dalam jaringan yang sama yaitu si HP-nya tadi. Gitu. Yang penting dalam satu jaringan yang sama. Gitu. Yang nggak boleh itu dia beda jaringan, misalkan yang satu connect ke ruang guru, yang satu connect ke lab, itu nggak boleh. Nanti dia nggak bisa share screen dan lain sebagainya. Share screen-nya sih yang nggak bisa. Kalau yang lainnya fungsinya bisa dipakai. Gitu. Khusus untuk yang share screen itu dia harus connect ke jaringan yang sama. Baik itu share screen untuk yang di HP ataupun share screen untuk yang di laptop. Itu. Ada lagi Bapak Ibu? Iya Bu F, ya boleh maju ke depan. Biar mudah nih sekali. Penasaran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin materi dan Bapak Ibu semuanya. Ini saya melihatkan papannya ini bentuknya kotak-kotak yang mengingatkan saya akan pelajaran saya matematika begitu ya. Nah saya mau saya tanyakan bagaimana merepresentasikan grafik di sini, terus juga beberapa bangun data di sini. Nah itu minta tolong dipraktekkan. Oke. Bisa, sangat bisa Ibu Evia. Nah di sini kebetulan ini kan bentuknya kotak-kotak ya. Backgroundnya ini sebetulnya bisa disesuaikan pengaturannya. Kalau misalkan Bapak Ibu latar belakangnya ingin putih, berarti tinggal ubah latar belakangnya itu jadi putih. Kemudian jangan ada yang kotak-kotak, di sini putih aja. Nanti dia langsung berubah jadi putih. Ini kalau misalkan nggak mau kotak-kotak ya. Kemudian penghapusannya kita hapus dulu biar kelihatan. Kalau misalkan mau memasukkan bangun ruang, itu kan biasanya bangun ruang ada kotak, lingkaran dan lain sebagainya. Itu adanya di sini memasukkan. Nah, ini ada kok bisa masukin foto, bisa masukin grafik, bisa masukin meja catatan, alat dan lain sebagainya. Nah, dia, namanya grafik. Nah, di grafik ini ada bangun ruangnya, ada kotak, lingkaran, oval, kemudian segitiga, belah ketupat, bintang, tanda panah dan lain sebagainya. Tinggal dipilih saja bentuk-bentuknya, kemudian tinggal dipilih seperti biasa. Kalau mau dikasih warna, tinggal dikasih warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk bertanya, misal ya, jadi kita kan mau mengajar, kemudian materinya itu apakah kita mencari di situ atau kita masukkan dulu materi? Oke, tadi seperti
seperti yang sudah dijelaskan bahwa ada platform yang sudah disediakan oleh kementerian yaitu namanya Ruang Murid. Nah di situ tadi kita back dulu ya Bu, kita keluar dulu. Nah kalau misalkan Ibu belum menyiapkan materinya, itu Ibu tinggal masuk ke dalam Chrome, kemudian nanti dicari namanya Rumah Pendidikan. Nah ini kemudian nanti tunggu sampai terbuka. Kalau sudah terbuka nanti dipilih yang paling atas ya Bu ya. Ini kalau misalkan Ibu belum punya materinya. Nah. Kemudian di Rumah Pendidikan ini ada namanya, itu adalah jelajahi ruang di Rumah Pendidikan. Ada banyak ruangnya, salah satunya adalah ruang murid. Ruang murid ini adalah materi-materi yang disediakan oleh pemerintah dari mulai SD, SMP, SMA, SMK. Nah kemudian kalau sudah, pilih yang sumber belajar. Misalkan Ibu mau mencari materi yang bahasa Indonesia ya Bu ya. Kemudian di sini pilih kelasnya, misalkan kelasnya Ibu kelas 8 ya. Ini udah sesuai. Kemudian pilih mata pelajarannya, misalkan bahasa Indonesia. Nah, di sini pilih misalkan mau yang mana materinya. Misalkan pantun ya Bu ya. Kebetulan kayaknya Bu Rohila suka pantun. Pantun cinta. Nah, di sini ada materinya. Ada yang dalam bentuk video, ada yang dalam bentuk slide presentasi. Ya bagus. Nah, tapi kalau misalkan Ibu sudah menyiapkan materinya, misalkan sudah menyiapkan ini di laptop, tinggal di share screen aja. Boleh pakai kabel. Nah, kalau misalkan pakai kabel, adanya di sini ya Bapak Ibu. Biasanya kan kalau kita swipe di bawah ya. Kalau ini swipe-nya dari samping, kemudian pilih sumbernya. Sumbernya kalau pakai kabel itu berarti HDMI. HDMI-nya mau yang depan sisi atau sisi HDMI 1 atau sisi HDMI 2. Biasanya kan kita pakainya yang di depan ya. Berarti pilih yang depan. Swipe-nya ada di sini kalau yang menggunakan kabel. Tapi kalau misalkan Ibu mau, misalkan kabelnya nggak ketemu nih, ada yang lagi minjem dan lain sebagainya, Ibu bisa menggunakan tanpa kabel juga kayak tadi. Tapi syaratnya harus install dulu di laptopnya itu yang aplikasinya itu tadi untuk share screen. Tinggal di-share aja. Nih, kita di close dulu ya. Nih. Yang berbagi layar ini, diklik yang berbagi layar, kemudian Ibu konekkan laptop Ibu sama si IFP ini ke dalam satu jaringan. Misalkan boleh satu HP Ibu, atau kalau misalkan lagi di sini ruang guru misalkan di jaringan tersebut. Pokoknya dalam satu jaringan yang sama. Nah, kalau sudah connect di dalam jaringan yang sama, nanti Ibu tinggal dibuka aplikasinya. Nah, kode PIN-nya itu adalah yang ini. Jadi kalau misalkan sudah dikonekkan, sudah diinstal, tinggal dimasukkan kodenya yang ini. Habis itu nanti di situ ada tombol connect. Habis itu nanti tinggal langsung dia langsung connect sendiri tanpa kabel. Nah, kemudian PIN yang ini biasanya dia ganti-ganti. Jadi kalau misalkan habis dinyalain, besoknya dinyalain lagi, itu dia ganti lagi. Itu saja paling Bapak Ibu. Hebat.